Assalamualaikum. Hai Sobat Indonesia. Pagi ini Egi ada di pintu masuk ke pemukiman Baduy luar. Di situ tertulis, "Selamat datang di Sabah Budaya Baduy. Lojer tebenang dipotong, pendek tebenang disambung." Yang artinya panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung. Ya, silakan. Kamu di mana foto lagi? Sebelum masuk, kita harus mengisi buku tamu dan membayar 5.000 per orang. Kampung pertama ini namanya Kadu Ketuk 1. Rumah adat suku Baduy disebut Salanyanda, yang merupakan bangunan berbentuk panggung, dibuat dari kayu, bambu, dan atapnya dari ijuk atau daun nipah, dengan batu kali sebagai dasar fondasi. Rumah suku Baduy dibangun saling berhadap-hadapan dan selalu menghadap ke utara atau ke selatan. Alasannya, sinar matahari bisa menyinari ke dalam ruangan. Itulah kenapa rumah di sini dibangun hanya pada 2 arah. Sobat Indonesia, mau tahu gak keunikan rumah Baduy? 1, bikin rumahnya gotong royong. 2, ngikutin kontur tanah. 3, dibuat dari bahan alam. 4, hanya ada 3 ruangan. Dan 5, gak pakai jendela. Lurah justru sawah, sekarang mah kan udah ini komplek. Sekarang mau perumahan semua. Perumahan. Mana Pak? Dalam. Aja muter. Iya. Sering enggak? Anaknya juga putih banget. Kayak orang China ya. Cantik-cantik. Lanjut, Egi mau ke jembatan Gajebo. Katanya sih ngelewatin 3 kampung. Siapa? Ya. Katanya lagi untuk sampai ke sana perlu waktu 2 jam. Dan jalannya naik turun, berbatu-batu dan terjal. Kalau ditempuh dalam 2 jam, kira-kira berapa kilometer ya? Sobat lihat deh, tempat sampahnya dari bambu dan bentuknya unik ya. Suku Baduy atau Badawi disebut juga orang Kanekes yang tinggal di kaki Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak. Sekitar 40 km dari Rangkas Bitung. Populasinya 26.000 jiwa dan terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Baduy luar atau orang penamping dan Baduy dalam atau orang dangka. Baduy luar memakai pakaian serba hitam atau biru dongker, sedangkan Baduy dalam dominan berwarna putih, tidak berkancing dan berkerah. Mereka berjalan tanpa alas kaki dan tidak meninggalkan Baduy lebih dari 7 hari. Mereka hidup dengan bertani dan di ladang, dan hasilnya dijual ke pasar-pasar sekitarnya. Salah satunya ke pasar Ciboleger. Pemimpin mereka disebut Puun dan wakilnya disebut Joro. Suku Baduy adalah suku asli Provinsi Banten. Yang motor kan nggak perlu gini. Jalan. Tempatnya apa?
Jalannya udah mulai nanjak sobat. Semua anak tangga di sini disusun dengan baik dan dari batu kali. Kita harus hati-hati banget karena licin dan berbatu. Udah berapa hari ini kampung Baduy diguyur hujan. Itulah yang membuat jalanan menjadi licin dan cukup sulit. Bagi yang pertama kali ke sini pastinya penuh perjuangan. Egi aja entar-entar berhenti untuk tarik napas. Ya. Lucu ya? Cici demen tuh pasti. Ada cicinya tuh di atas tuh. Nah, ini anak Baduy menawarkan tongkat dengan harga Rp5.000. Egi sempat foto loh dengan mereka, anak-anak Baduy ini, kasep-kasep dan gelis-gelis. Untuk sampai ke jembatan Gajebo, Egi harus naik turun bukit dan melewati hutan. Ini air mengalir dari atas, terus masuk ke bambu, dikasih bambu, tuh ngalir turun ke bawah. Nah, di bawah itu kamar mandi dan jambannya. Tuh kita ngintip yuk, mudah-mudahan nggak ada yang lagi, tapi ada biliknya, ada alingannya. Oke. Nih, Egi harus ngelewatin jembatan ini nih. Berhubung di sini katanya udah 5 hari hujan terus, jadi becek dan licin deh. Nah, ini benar-benar alami. Nah, ini nih kamar mandinya. Kamar mandinya ini terbuat dari bambu guys, yang dikeprak-keprak jadi rata seperti dinding. Nah, ini kamar mandinya. Tuh. Nah, siapa yang mau coba mandi di sini? Nah, ini kamar mandi. Kalau mereka dari sana tuh kan becek, pada mampir tuh cuci kaki di sini. Nah, ini pada mau mandian, Neng. Mau mandi ya? Oh, tuh pada mandi tuh. Nah, pada mandi tuh. Oke, lanjut. Tuh, suara ayam berkotek-kotek. Kita naik lagi. Udah berapa kali nih kita naik turun. Nih, aku suka banget nih rumah ini. Tuh lucunya, unik dan antik. Tangganya guys, ini tangganya nih sobat Indonesia, dari batu-batu kali yang disusun rapi.
di bawah kolong rumah mereka buat naruh-naruh kayu gitu. Soalnya kan mereka tidak hidup dengan listrik. Tanpa listrik jadi semua segala sesuatunya memasak itu pakai kayu bakar. Kalau penerangannya pakai santer, apa itu namanya? Isi. Jadinya. Keren banget. Iya. Bikin kain tenun ya. Iya, ini yang Udah lagi dijual ya ini ya, sesudah jadi ya. Ini sarungnya nih Bu. Sarung tenun. kalau ini pasmina. Ini bikin pasmina. Maaf ya, nanya kalau sarung tenun kayak gini berapa? 200. Dia lebarnya berapa kali berapa? Ini Segitu. lebar sih. Iya lebarnya. Lebih Dia dominan hitam. Ada yang begarisnya agak berwarna enggak? Ada. itu. Ada yang begini. Oh iya, Par. Ih, Ada lucu yang banget. ini. Ada ini juga. Nah, Serba budaya. Kalau ini kacang herang nih Bu namanya. ini yang agak oranye. Oh, itu lebih lucu. Maaf ya, tangan kiri. Terus ini bahan benangnya sendiri dari apa? Kapuk gitu? Iya, dari ini. Oh, dari benang yang itu ya, kapas terus dijadikan benang ya. Iya. Dicelup. Bentar ya. Ini harganya pas apa bisa kurang? 200 sama kas. Oh, nggak bisa kurang ya. Harga pas. Naik aja Bu namanya. Ini bagus nggak Tri? Kok biru sih warnanya? Merah. Lu sukanya bukan yang hitam. Iya, tapi itu hitam banget. Ada yang ini misalnya. Nah, coba kamari kerninunnya. Kemarin makan kami ya. Tapi mulai masak itu ya. Seberapa ya, Kak? Si kamari itu ya, mulai karena ya, Kak. Sore. Sore kan. Kemana ya Pak? Sudah aja bawa ke Semurun, Mbak. Ini tempat lumbung padi mereka. Enggak. Nah, hasil panen lumbung padinya di sini. Kayaknya sih satu lumbung padi satu orang, satu lumbung gini milik satu orang. Mereka berjejer tuh kompak, meskipun begitu banyak tapi nggak pakai nomor tuh kayak loker. Mereka tahu masing-masing mungkin ya yang mana punya mereka. Ini jalannya terjal banget nih, nanjak nih. Ini baru setengah jam deh kayaknya dari perbatasan antara Baduy luar dengan tempat aku nginep, tempat Egi nginep. Nah, ini udah naik lagi nih, ngos-ngosan banget nih guys. Nah, ini aku dituntun nih sama ponakan aku. Tarik napas dulu. Tuh, wow, tuh kita keliling lagi, lihat. Ini baru sampai di gazebo namanya. Gazebo lumbung padi. Ini kalau belum makan langsung lapar guys. Sobat Indonesia, Hagi baru sekali ini nih ke daerah ini.
Mama teman-teman Egi cerita, jadi Egi penasaran pengen tahu. Akhirnya Egi kesini deh sama adik-adik Egi. Tuh mereka lagi jalan di depan. Kita udah masuk nih. Kayaknya ini jalanan nanjak terus. Udah masuk ke daerah hutan. Katanya sih, menurut informasi di bawah tadi, ini sampai ke gazebo itu kurang lebih 1 jam. Dan jaraknya sekitar 2 kiloan. 2 kiloan tuh jauh juga ya. Tahu deh ntar aku nih turunnya gimana. Daerah ini kayaknya luasnya ini baru Baduy dalam loh, dan ini belum seberapanya. Kalau jalan, menurut informasi lagi dari tete-tete yang di bawah tuh, waktu aku minum, katanya 2 hari nggak habis loh ngelilingin Baduy luar ini, apalagi sama Baduy dalam. Ngelewatin hutan lagi nih, iseng banget, sempet deg-degan juga sih. Yang ada suara angin, suara burung. Untungnya noh di depan Egi ada ibu lagi jalan dirian. Gak kebayang deh kalau malam hari. Iya. Teteh maaf, jembatannya masih jauh? Masih jauh ya? Ya, makasih. Setelah naik turun jalan yang licin, ngelewatin jembatan, sampai Egi ke Sungai Ciujung. Dan senengnya bisa ketemu dengan rombongan yang mau ke jembatan Gazebo juga. Egi udah sampai di Kampung Marengo. Ibu hebat loh. Ya. Iya. Aku Sendiri atau sama rombongan, Bu? enggak, sama adik sama ponakan. Oh. Sama 2 adik cewek, 1 adik cowok lagi pada yang pada nggak kuat ada di sana. Pada ini penasaran Mbak kalau nggak nyampe ke jembatan. Iya. Betul. Pengalaman hidup ya. Iya, mumpung masih kuat, Betul. masih sehat. Ibu hebat. Sini saya ambilin, Ibu hebat. Sama Adik. Nonton YouTube aku ya. Ini Marengo namanya, War. Iya. Kampung Marengo. Tadi Yang sana apa ya tadi aku lupa ya. sini kamu sini. Sini, sayang. Sini, Dek. Tuh. Ini suasana di Kampung Marengo, tenang dan alami. Ituannya kelihatan enggak? Rumahnya. Oh, rumahnya kelihatan. Yuk kita lanjut.
madunya di dalam. Aku enak. Egi udah ngelewatin 4 kampung. Kadu Ketuk 1, Kadu Ketuk 2, Kadu Ketuk 3, Balimbing, dan sekarang Kampung Marengo. Egi perhatiin sejak tadi, perempuan suku Baduy cantik-cantik dan berkulit putih. Kesehariannya mereka bertenun untuk keperluan sendiri dan untuk dijual. Selain menjual hasil tenunan, juga menjual tas rajut dari kulit pohon tetep yang disebut jarok. Mereka menjual madu, gula merah, dan durian. Juga khas makanan Baduy seperti jojorong, apem, otak-otak Labuan, dan kue balok menes. Setelah Kampung Marengo, kita masuk hutan lagi sebelum sampai ke Kampung Gajebo. Ini lagi banjir? Enggak, kemarin. Penuh sampai mana? Penuh. Kemarin Sungai Ciujung banjir dan meluap sampai ke atas. Licin banget, makanya Egi jalannya hati-hati banget nih. Mana jalannya kecil, takut kepleset ke sungai. Gajebo. Akhirnya sampai juga ke Kampung Gajebo.
Suasananya sama dengan kampung-kampung yang tadi Egi udah lewatin. Bedanya di samping kampung ini dilewati sungai Ciujung yang gemuruh airnya nggak pernah berhenti. Pasti baru di jembatan. Abang mau kemana, Bang? Ini jatuh. Nah, ini tujuan akhir Egi. Alhamdulillah bisa sampai ke sini. Jembatan gazebo ini terbuat dari bambu dan menghubungkan dua kampung. Gimana sobat? Keren nggak? Banyak pengunjung yang memang tujuan akhirnya ke sini. Rame banget ya. Ada yang dari daerah sekitar sini, ada juga dari luar daerah. Ada rombongan sekolah dan keluarga. Yo ada yang lewat tuh. Sok nyebrang kan. Nyebrang tuh kali itu. Luas ya. Kelihatan nggak kalau di sini? Pakai baju. Berani ke situ, Dek. Egi turun nih ke sungainya. Gak tahu mau ngomong apa lagi untuk menggambarkan semua ini. Alamnya seperti sebuah lukisan. Duduk di sini di atas batu kali dengan air yang mengalir sepanjang waktu. Bikin Egi merasa betapa indah ciptaan Tuhan yang harus dinikmati dan disyukuri. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Kalau suka, like, komen, dan subscribe ya. Tabe.